Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Rani Kartika, dalam channel YouTubeku yang berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus perkuliahan juga mahasiswa. Nah, pada video kali ini, pembahasannya mengenai kasus yang sedang ramai nih, lagi heboh gitu ya, pasca putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 12 Juli beberapa hari yang lalu tepatnya. Nah, kasus ini melibatkan merek skincare ternama, yaitu antara MS Glow dan PS Glow nih teman-teman. Nah, apa yang mau aku sampaikan di sini, itu kita coba sama-sama melihat bagaimana sebenarnya merek, prinsip hukum merek itu seperti apa dalam perspektif undang-undangnya sendiri, yaitu Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Dan kemudian nanti kita lihat permasalahannya itu apa dan merek siapa sih yang lebih dulu ada gitu ya, apakah PS Glow atau MS Glow. Nah, itu yang mau coba kita cari tahu sambil kita belajar, sambil aku mengenalkan ke teman-teman sekalian itu penelusuran merek itu lewat aplikasi atau situs apa sih gitu ya. Nah, buat kalian yang baru mampir di channelku ini, nanti kalian boleh cek ya, di playlist channelku itu ada pembahasan seputar hak kekayaan intelektual. Nah, beberapa video di playlist tentang HKI tersebut itu berbicara tentang pendaftaran merek, hak cipta, perbedaan merek, hak cipta, dan paten. Nah, itu kalian bisa pelajari karena itu basically-nya. Nah, ini kita coba menelaah kasus antara PS Glow dan MS Glow. Oke. Nah, jadi untuk perkenalan, MS Glow dan PS Glow itu merupakan suatu brand ya dari sebuah produk kecantikan kosmetik seperti itu. Dan di mana kalau mungkin teman-teman udah tahu kalau yang namanya MS Glow itu ownernya gitu ya, itu ada Kak Sandi dan Kak Maharani gitu. Sedangkan PS Glow itu tidak lain dan tidak bukan milik owner dari PS Store, yaitu Putra Siregar. Nah, sebelum aku menjelaskan gitu ya, lebih dulu MS Glow, ribet kan, lebih dulu MS Glow atau PS Glow. Nah, kita coba cek ya. Aku udah cek penelusuran di WIPO. WIPO itu World Intellectual Property Organization sebagai organisasi internasional yang berkenaan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta juga udah ditelusuri melalui situs DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, buat teman-teman tuh nanti juga coba ya, jadi jangan melulu mengikuti pemberitaan di media seperti apa, lebih baik kita coba telusuri sendiri kepastiannya seperti apa sih biar kita tahu gitu ya. Nah, ini tadi singkatnya tentang WIPO. Kalau kalian mau cari apa itu WIPO, silahkan searching aja di browser kalian gitu ya. Ini dari Wikipedia. Jadi WIPO itu bahasa Indonesianya adalah organisasi hak atas kekayaan intelektual dunia atau internasional gitu ya. Tadi seperti yang sudah aku sampaikan berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual. Nah, dari WIPO aku lacak gitu ya, terkait dengan merek antara PS Glow dan MS Glow, ternyata ini ya, kalian bisa lihat. Nah, dari situsnya WIPO ini sendiri udah aku cari, oke. Nah, di sini ada nih, new MS Glow logo inaktif ya, karena di Indonesia sendiri di sistem DJKI-nya itu ditolak ya, milik Kak Maharani Kamaladewi, oke. Ini. Nah, yang menjadi permasalahan itu sini yang miliknya Kak Sandi Purnamasari itu ya. Sudah jelas di sini aktif, udah terdaftar gitu ya. Ada nih di WIPO WIPO brand gitu. Oke. Nih, kalian bisa lihat tertanggal 2016, teman-teman. Ini MS Glow, ini tulisan kecil di sini itu for cantik skincare gitu ya.
Jadi di bawah merek MS Glow-nya ada kalimat for cantik skincare. Oke, ini penelusuran melalui WIPO. Lalu kemudian saya cek lagi nih karena penasaran, ya. Cek di situs apa namanya? Situs DJKI. Nah, teman-teman nanti cek aja, bisa mau searching tulis di Google gitu ya. Penelusuran merek nanti keluar situsnya DJKI ini. Jadi pangkalan data kekayaan intelektual. Nanti di sini kalian klik aja merek gitu ya, pilih merek karena cabang dari kekayaan intelektual itu banyak, ada hak cipta, ada paten, indikasi geografis, ada apalagi rahasia dagang dan lain-lain. Pilih di sini merek, terus masukkan kata kuncinya mau cari merek apa. Nah, karena tadi aku nyari MS Glow itu keluarnya beberapa merek logo ya, teman-teman ya. Nah, yang milik Kak Sandi ini yang ini, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ini hasil jepretan screenshot lah istilahnya dari merek MS Glow for Cantik Skincare. Sekali lagi ya, tolong diperhatikan baik-baik karena ada yang MS Glow aja tanpa ada kalimat for Cantik Skincare itu sudah ditolak di sistem. Nanti aku tunjukkan. Itu punya Kak Maharani. Kalau yang ini itu punya Kak Sandi. Nah, MS Glow telah di sini didaftar. Oke. Sejak tanggal perlindungannya tahun 2016, tanggal berakhir yaitu 2026 karena jangka waktu perlindungan merek itu adalah 10 tahun dan itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Oke, teman-teman. Oke, ada ya. Kalau misalnya PS Glow tadi ada nggak Kak di WIPO? Udah saya cari di WIPO-nya nggak ada, tapi di DJKI ada. Nanti akan saya tampilkan. Sabar dulu ya. Ini penjelasan detailnya lagi nih dari apa namanya tampilan di layarnya di bawahnya gitu ya. Setelah gambar logo tadi, ini keterangannya. MS Glow, penamaan, kode kelas 3. Kode kelas itu apa? Sebentar dulu, kita lihat dulu ini. Jenis barang dari kelas 3 itu adalah kosmetik, bedak, cat rambut, lulur, mangir, krim untuk muka, lipstik, pelembab. Ya pokoknya kosmetik gitu ya teman-teman ya. Pemiliknya di sini tertulis dengan jelas Sandi Purnamasari, Kewarganegaraan Indonesia. Oke, kelas barang itu teman-teman ini itu termasuk dalam sistem klasifikasi merek. Jadi untuk mengetahui jenis-jenis barang, produk barang maupun jasa itu secara detail, maka ada yang namanya kelas merek. Nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 45. Jadi kalau teman-teman mau buka kafe misalnya, nanti akan pas ketika daftar merek dari kafenya teman-teman itu, nanti akan ditanya, kelasnya ada berapa yang mau dimohonkan perlindungannya. Jadi misalnya minuman, ya kelas minuman tuh kelas berapa nanti teman-teman cari sendiri di sini di sistem klasifikasi merek itu nanti jenisnya banyak lagi, minuman bersoda, minuman beralkohol tanpa non alkohol. Jadi kategorinya rinci banget. Seperti saya kasih contoh nih. Tadi kan pendaftarannya adalah kelas 3 ya untuk kosmetik nih. Kelas 3 itu berkaitan dengan sediaan untuk memutihkan, mencuci, untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak, sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut, bahan-bahan pemeliharaan gigi. Rinciannya ya dari poin kelas 3 ini itu banyak. Ini cuma sedikit sekali yang saya screenshot karena banyak banget teman-teman gitu ya rinciannya. Itu namanya sistem klasifikasi merek atau kelas. Jadi nanti nggak bingung lagi ya ketika teman-teman lihat ini kelasnya kelas 3 gitu ya. Nah, jadi udah ngerti. Kalau mau lacak, monggo di sistem klasifikasi merek yang tadi baru saya tampilkan. Nah, kemudian bagaimana dengan PS Glow? Nah, jadi PS Glow itu banyak. Ada PS Store Glow, ada PS Glow, teman-teman. Kelasnya beda. Oke. Kelas PS Glow, PS Store Glow itu ada yang kelas 35, ada kelas 3, dan PS Glow sendiri kelas 3. Oke.
Nah, PS Glow itu untuk penelusuran ketika saya telusuri, ternyata ini baru diajukan permohonan pendaftarannya pada 2021 kemarin. Ingat ya, yang MS Glow-nya milik Kak Sandi tadi itu sudah ada sejak 2016, yang di sini baik PS Store Glow maupun PS Glow itu baru ada di tahun 2021. Dan statusnya ini baru ya, baru saya cek tadi ketika saya belum buat video ini, saya cek di saya screenshot dalam proses. Karena saat ini kan sedang sengketa ya. Kemarin kita sedang sengketa pengadilan kan dengan MS Glow-nya. Oke, nih dalam proses statusnya. Bandingkan dengan yang tadi MS Glow yang for cantik skincare itu didaftar. Nih, didaftar ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini juga penjelasannya ya untuk yang PS Store Glow maupun PS Glow itu kelasnya tadi kelas 35 dan kelas 3, kelas barangnya itu penjelasannya banyak sekali gitu ya. Nah, ini atas nama PS Store Glow Bersinar Indonesia, itu PT miliknya Putra Siregar. Nah, di sini juga ya, teman-teman. Nih, namanya sudah jelas. Ini ya, mereknya. Oke. Nah, berkaitan dengan ini, nah alurnya itu kenapa sih alur kronologinya? Oke. Pertama, pihak MS Glow itu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan Maret 2022. Nah, dalam gugatan tersebut, pihak MS Glow itu dimenangkan atas sengketa merek. Di mana dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan itu dinyatakan bahwa penggugat, jadi penggugat itu orang yang mengajukan gugatan, teman-teman, dalam hal ini MS Glow, pihak MS Glow gitu ya, dinyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya pendaftar pertama dan pengguna pertama atas merek MS Glow garis miring for cantik skincare plus logo dan merek MS Glow for Men. Oke. Nah, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan itu memutuskan bahwa merek milik tergugat dalam hal ini PT PS Store tadi, nah dinyatakan bahwa dilandasi itikat tidak baik dan tidak jujur karena telah meniru dan menjiplak alias plagiat mereknya untuk merek PS Store Glow dan PS Store Glow Men, karena kan hampir mirip ya, MS Glow for Men, tapi di sini PS Store Glow Men. Sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Medan, pendaftaran merek PS Store Glow dan PS Store Glow Men yang telah diajukan di tahun 2021 itu dinyatakan untuk dibatalkan. Oke, teman-teman. Nah, kemudian gugatan akhirnya berlanjut nih oleh pihak PS gitu ya, melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, pada April 2022. PS Glow dalam hal ini menang atas sengketa merek tersebut. Nah, di dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, PS Store Glow Bersinar Indonesia, nama PT-nya, memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan PS Store Glow yang telah terdaftar pada DJKI. Nah, gugatan yang diajukan oleh pihak PS Glow ini itu dikabulkan oleh hakim hanya untuk sebagian saja. Nah, hakim meminta tergugat untuk tanggung renteng, menghentikan produksi perdagangan dan menarik seluruh produk kosmetik dengan merek MS Glow yang telah beredar pada wilayah hukum Republik Indonesia. Pihak MS Glow dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar 37 miliar. Ya teman-teman, kalau lihat putusannya ini, kalian bisa cek juga
Ini nomor putusannya, kalau mau searching untuk mendownload, diunduh juga bisa gitu ya, saya juga punya filenya. Nah ini mengadilinya, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan merek dagang PS Store Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk jenis golongan atau golongan barang atau jasa kelas 3 kosmetik. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, 4, 5, sampai 6 itu secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS Glow yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow dan merek dagang PS Store Glow yang digunakan oleh penggugat untuk jenis golongan barang atau jasa kelas 3 yang terdaftar pada DJKI. Dan menghukum tergugat mulai dari tergugat 1 sampai tergugat 6, karena memang tergugatnya itu 6 orang gitu ya, secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 37 miliar. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Jadi ada yang ditolak juga oleh majelis hakim, teman-teman. Nah, di sini saya sempat membaca, kalau teman-teman nanti punya putusannya, nanti coba dilihat ya, di halaman 124, di lembar yang ke 124 kalau tidak salah, itu ternyata yang dipermasalahkan, salah satu yang dipermasalahkan oleh PS Store Glow ini adalah berkaitan dengan merek yang MS Glow. Jadi punyanya Kak Sandi itu yang terdaftar kan adalah MS Glow, terus ada tulisan for cantik skincare. Nah, yang dipermasalahkan oleh PS Glow ini adalah, tetapi kenapa kamu jual produknya namanya MS Glow, kok nggak ada, ibaratnya kok nggak ada embel-embel for cantik skincare. Jadi disitulah dianggap memiliki kesamaan pada pokoknya dengan PS Glow, karena kalau dijualnya MS Glow, terus yang ini juga punya PS Glow. Nah, menurut si penggugat gitu ya, dari sisi penggugat berpikir bahwa kalau kayak gitu nanti orang akan apa ya, merasa terkelabui gitu loh. Ini punya pemilik yang sama atau tidak ya? Karena packagingnya juga mirip-mirip gitu ya produknya, teman-teman. Nah ini, jadi bentuk kemasannya gitu ya, warnanya sama, MS Glow, PS Glow. Nah, nggak ada tulisan for cantik skincare-nya. Itu yang dipermasalahkan. Salah satu yang dipermasalahkan oleh pihak PS Glow. Nah, persamaan pada pokoknya itu maksudnya adalah di sini dikatakan bahwa adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, atau cara penulisan, kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Jadi MS Glow, PS Glow. Yang diganti cuma huruf M dan huruf P-nya saja kan, gitu loh. Jadi seakan-akan menimbulkan kesan nanti membuat orang masyarakat itu bingung, apakah ini pemiliknya adalah satu orang yang sama, kayak gitu. Lalu kemudian, nah ini juga penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan, ini kategori dianggap merek terkenal itu apabila pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut itu luas gitu ya di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya barangkali, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. Jadi ini kan poin-poin pasal dari undang-undang merek yang dijadikan dasar oleh pihak PS Glow gitu ya untuk menggugat pihak MS Glow gitu teman-teman. Nah, balik lagi ke sini tadi. Jadi itu yang di
Dimaksud bahwa pihak MS Glow telah menggunakan secara tanpa hak dan melawan hukum terhadap merek dagang MS Glow-nya yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek PS Glow. Jadi nama produk yang terdaftar adalah MS Glow for Cantik Skincare, tetapi kenapa ketika produk itu disebar, itu nama produknya cuma MS Glow doang, padahal teman-teman jelas-jelas di sini memang yang MS Glow-nya itu sudah, nah MS Glow yang punyanya Kak Maharani itu ditolak nih teman-teman. Jadi ya permohonannya telah ditolak tanggal tahun 2017 teman-teman. Gitu loh. Nah, kalau saya baca juga di putusannya tersebut, jadi kembali lagi, PS Glow juga berpendapat bahwa bukannya merek MS Glow aja gitu ya, yang ini itu kan sudah dinyatakan ditolak tuh permohonan mereknya. Nah, bukannya itu sebuah pelanggaran ya ketika menggunakan produk merek yang jelas namanya itu sudah ditolak gitu loh. Itu yang dipermasalahkan. Tetapi kita lihat lagi dari perspektif undang-undang mereknya ya teman-teman ya. Oke. Pasal 1 ayat 1. Ini mengulang sedikit saja, kalau mau lebih detail ada di video sebelumnya tentang merek. Nah, yang dimaksud merek itu apa? Kenapa saya mengulang? Karena kalau saya baca komentar netizen gitu ya, itu pada bilangnya mereknya dipatenkan. Ayo mulai sekarang kalau punya merek dipatenkan, katanya begitu. Nah, sedangkan paten dan merek itu berbeda teman-teman, meskipun masih bagian dari yang namanya hak kekayaan intelektual, tetapi beda ruang lingkup dan objek yang dilindungi. Jadi paten ya paten, mereknya merek, jangan dicampur adukan gitu ya. Kita lihat definisi merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut. Untuk apa adanya merek? Untuk membedakan antara suatu barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Jenis merek. Oke, jenis merek itu ada 3 menurut Undang-Undang Merek. Ada merek dagang, merek jasa, merek kolektif. Kalau merek dagang, merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama ataupun badan hukum. Kalau merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama. Sedangkan merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat ciri umum mutu barang dan atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan jenis lainnya. Oke. Nah, di sini kita lihat. Nah, pada merek itu ketika didaftarkan itu melekat hak atas merek, teman-teman. Nah, hak atas merek itu apa? Jadi itu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut ataupun bisa dia memberikan izin kepada pihak lain melalui lisensi misalnya untuk menggunakan mereknya. Ya, lihat yang di bold merah ini. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Ya. Jadi sifat prinsip dalam pendaftaran merek itu ada 2 jenisnya, teman-teman ya. Ada yang namanya first to file. Itu adalah berdasarkan siapa yang mendaftarkan mereknya pertama kali, dialah yang mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ada juga yang first to use. Siapa yang menggunakan pertama kali, maka dia yang memperoleh perlindungan hukum. Tetapi untuk sistem hukum merek di Indonesia, itu sistemnya adalah sistem pendaftaran dengan prinsip first to file.
Artinya siapa yang mendaftarkan lebih dulu. Dan apabila merek tersebut ada yang merasa bahwa saya punya kok, saya duluan tahu yang punya gitu ya, tapi sayangnya dia tidak mendaftarkan ke Kemenkumham gitu ya, maka dia akan kalah. Karena nanti hak atas merek itu juga dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Merek. Ya teman-teman, ini penting gitu ya. Nah, kemudian ini ketentuan, merek itu tidak dapat didaftarkan jika menurut pasal 20 Undang-Undang Merek bertentangan dengan ideologi negara, undang-undang, moralitas, agama, kesusilaan, sama atau berkaitan dengan hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal kualitas dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini tidak memiliki daya pembeda, ya, dan atau merupakan nama umum dan lambang milik umum. Nah, ada dua akibatnya ya, merek itu tidak dapat didaftar dan merek tidak dapat merek ditolak maksudnya, tidak dapat didaftar dan ditolak. Nah, kalau ditolak itu dalam hal apa? Permohonan merek itu ditolak jika merek mempunyai persamaan pada pokoknya. Ini tadi kan yang menjadi dasar PS Glo itu mengajukan gugatan kepada MS Glo. Nah, merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memuat persyaratan tertentu, indikasi geografis terdaftar. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Nah, tapi kalau mau diuji gitu ya, kalau yang poin A tentu tidak masuk ya, karena yang memohonkan lebih dulu justru kan yang punya Kak Sandi, MS Glow for Cantik Skincare itu ya. Nah, lalu kemudian merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Oke, dasar yang dipakai yang 21 ayat 1 huruf B. Lalu kemudian ada lagi masih belum selesai di pasal 21 ini. Merek ditolak, kemudian ya, tadi sudah ini. Oke, ini dia. Nah, yang ayat 2-nya, permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali jika itu atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Permohonan merek akan ditolak jika merek itu, poin B-nya, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol, emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun lembaga internasional. Lalu kemudian masih ada lagi. Nah, permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohonan yang beritikat tidak baik dan ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai huruf C diatur dengan peraturan menteri. Oke. Nah, ini tadi bukti bahwa yang dipersoalkan oleh PS Glo itu adalah berkaitan dengan kenapa produk yang tersebar di pasaran milik MS Glow-nya, MS Glow for Cantik Skincare, tapi produknya hanya bertulis label MS Glow aja, teman-teman. Itu yang dipersoalkan. Nah, ini. Walaupun sertifikat mereknya atas nama tergugat 4 itu atas nama Kak Sandi Purnamasari ya, atas nama tergugat 4 tersebut adalah MS Glow for Cantik Skincare, akan tetapi ternyata tergugat 4 dalam memberikan izin penggunaan merek lisensi kepada tergugat-tergugat yang lainnya, katanya di sini, dia memberikan izin penggunaan merek kepada tergugat 2 juga dengan menggunakan merek MS Glow saja, katanya. Hal ini tentu berbeda dengan merek terdaftar yang sesungguhnya, yaitu MS Glow for Cantik Skincare. Padahal tadi sudah dikatakan ya di sini ya, bahwa
Kalau yang MS Glow aja itu punya Kak Maharani itu sudah ditolak teman-teman nih, ditolak berdasarkan tanggapan. Itu tadi yang jadi dasar ya menguatkan ini. Kan itu udah jelas ditolak gitu, ibaratnya ngomongnya gitu. Tapi kok di pasaran masih ada. Nah, terus kenapa nggak tetap pakai MS Glow for Cantik Skincare-nya aja namanya gitu. Kan kalau gitu MS Glow dan PS Glow jadi kesannya sama. Itu maksudnya persamaan pada pokoknya sehingga minta permohonan apa? Sehingga minta merek MS Glow-nya Kasandi itu untuk batalkan gitu kan ya. Lalu kemudian mana ya tadi putusannya hakim. Oke. Nah, kemudian kalau tidak salah di dalam juga nah ini tanggung renteng membayar ganti rugi dan juga tadi saya melihat pada alur di pemberitaan ya, alur kronologi kasusnya itu ada disebutkan bahwa nah tergugat diminta untuk menghentikan produksi perdagangan menarik seluruh produk kosmetik dengan merek MS Glow yang telah beredar pada wilayah. Jadi konsekuensinya akhirnya. Jadi tapi kalau dibilang menarik seluruhnya ya udah berarti sama aja semua produk yang bertuliskan MS Glow-nya minta ditarik gitu ya. Yang jadi berarti fokus kasusnya selama ini adalah di situ sebenarnya teman-teman. Untuk yang MS Glow for Skincare-nya sendiri sepertinya itu tidak ada masalah ya. Karena saya baca, tapi walaupun belum saya baca sepenuhnya, tapi nggak ada disebutkan untuk meminta meminta merek MS Glow for Cantik Skincare-nya untuk dibatalkan. Nggak ada, karena memang itu lebih dulu ya, sudah jelas-jelas tahun 2016. Jadi pengguna pertama itu memang benar. Oke. Tapi yang dipermasalahkan yang tadi, kenapa MS Glow yang diangkat untuk jadikan label pada produknya, padahal udah jelas-jelas itu ditolak sebelumnya di tahun 2017. Nah, di sini apa yang saya jelaskan itu saya cuma hanya memberikan apa ya gambaran aja ke teman-teman, nggak bermaksud saya membela siapa, nggak ada kubu-kubuan dalam penjelasan saya menjelaskan berdasarkan apa yang coba saya sudah telusuri gitu ya. Kalau secara ketika tadi misalnya PS Glow-nya mau meminta untuk mereknya Kak Sandi yang MS Glow for Cantik Skincare itu untuk dibatalkan, jelas kalau itu bertentangan dengan prinsip apa namanya first to file tadi ya, karena memang itu lebih dulu ada dibandingkan dengan PS Glow dan itu juga sudah ada di dalam putusan ya. Di dalam putusan juga ada pendapat dari kuasa hukumnya gitu ya. Kuasa hukum dari pihak MS Glow for Cantik Skincare itu, kuasa hukumnya menyatakan bahwa merek kami sudah lebih dulu ada. Bagaimana mungkin dianggap kami itu meniru atau menjiplak merek dari PS Glow. Bagaimana mungkin merek yang sudah muncul di 2016 bisa melakukan peniruan terhadap merek yang padahal merek itu baru ada di tahun 2021. Istilahnya gitu. Kalau kalian baca ada juga itu disebutkan. Tapi ya gimana gugatan dari gugatannya juga ditolak kan? Bukan gugatan, eksepsi keberatan dari tergugatnya itu ditolak oleh majelis hakim. Jadi mengabulkan gugatannya si penggugat teman-teman. Nah, itu mungkin pembahasannya gitu ya. Sembari dengan adanya penjelasan ini ya teman-teman sekarang jadi ngerti kalau misalnya pentingnya merek itu didaftarkan supaya menghindari adanya ini tadi seperti kasus-kasus sengketa merek ini gitu ya kan. Lalu kemudian teman-teman udah tahu dalam hal apa merek itu ditolak, dalam hal apa merek itu tidak dapat didaftarkan. Itu beda konsekuensinya. Dan teman-teman juga udah jadi tahu belajar lagi. Jadi tahu gimana cara penelusuran merek ya.
baik melalui WIPO maupun melalui sistem DJKI. Nih, untuk melacak gitu ya. Mau lebih detail kalau misalnya ini kurang nih penampakan gambarnya gitu ya. Kurang detail di sini ya, kalian searching sendiri, baca sendiri gitu ya. Kelas 3 itu memuat apa saja yang dilindungi kelasnya, oke. Kalian cek di sistem klasifikasi merek, teman-teman. Dari sini setidaknya kalian udah tahu sekarang. Dan yang lebih penting adalah jangan campur adukan juga antara istilah paten dan istilah merek, karena itu adalah hal yang berbeda meskipun sama-sama ranahnya dalam lingkup hak kekayaan intelektual. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada komentar, kalian boleh tulis dengan kalimat yang sopan pertanyaannya di kolom komentar video YouTube-ku ini. Terima kasih. Dan jangan lupa di-subscribe bagi yang belum subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.